Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas manajemen 05 yang beranggotakan 1. Oka Ardia Putra, NPM 202000230. 2. Nurani Dila Samsiah, NPM 202000237. 3. Fadila Budi Ardani, NPM 202000238. 4. Ambarwida Astuti Aprilia, NPM 202000245, yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan iptek di dalam Al-Quran, iptek di dalam As-Sunnah, serta perkembangan iptek di dalam dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. Ilmu pengetahuan. Kata ilmu, sains atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, sains dalam bahasa Arab, al-ilmu, memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Islam bukan hanya mengajarkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah juga memerintahkan kepada muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu sampai ke liang lahat, dan manusia tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, namun merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting di masa modern, karena semua bidang kehidupan memanfaatkan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua, menurut Dadang Ahmad S., ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sehingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Yang ketiga, menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Yang keempat, menurut Syahruddin Qasim, ilmu pengetahuan adalah pancaran hasil metabolisme ragawi sebagai hidayah sang pencipta yang berasal dari proses interaksi fenomena fitrawi melalui dimensi hati, akal, nafsu yang rasional, empirik, dan hakiki, dalam menjelaskan masalah alam semesta demi untuk menyempurnakan tanggung jawab kekhalifahan. Yang kelima, menurut Hilmi Akoto, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Yang keenam, menurut Ashley Montagu, ilmu pengetahuan adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli yaitu bahwa ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Namun, pada dasarnya, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Perbedaan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya.
Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya. Dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dengan kata lain, ilmu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Demikian juga pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan. Istilah pengetahuan sangat luas maknanya. Oleh karena itu, tambahan kata ilmu dapat mempersempitnya. Jadi, ilmu adalah segala proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara menggunakan alat, prosedur, cara, dan metode, sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Syarat-syarat ilmu pengetahuan. A. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. B. Objektif, atau sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. C. Metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. D. Sistematik, disusun dalam satu sistem dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. E. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun, dengan tata cara dan variabel eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama. F. Kumulatif, berkembang, dan tentatif. Ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan yang benar, disebut sifat tentatif. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah suatu bidang yang disusun secara sistemik menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan segala aspek yang terjadi. Manfaat iptek sudah tidak terhitung lagi banyaknya, karena seringkali teknologi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dan dari sinilah secara otomatis, karena keilmuan yang dikembangkannya banyak memberi manfaat, maka seorang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mempunyai banyak keutamaan dari yang lainnya. Namun, iptek juga memberikan dampak negatif bagi kita, dan yang lebih jika kita tidak menggunakan iptek secara tepat. Peran Islam dalam perkembangan iptek. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam pengembangan iptek, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan, agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Iptek dalam Al-Quran. Hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya sangat erat. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami, karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun, adapun ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu, perlu pemikiran lebih lanjut, karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir lebih lanjut tentang isi ayat-ayatnya yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimulai dari ilmu, Al-Quran secara bijak menghimbau agar manusia berilmu, sebab ilmu disejajarkan dengan keimanan yang tercermin dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sedangkan perihal teknologi, Al-Quran tidak menyebut secara detail. Namun, satu surat yang diprediksi oleh para ulama sebagai satu bukti inspirasi lahirnya teknologi, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tuhan telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Iptek dalam As-Sunnah. Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah tentang iptek ilmu dalam Islam merupakan
hal-hal yang bisa membuat manusia menyadari akan keesaan Allah sebagai Sang Pencipta. Ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, baik yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan maupun yang berasal dari wahyu ilahi agama. Keduanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengetahuan yang ada sesungguhnya berasal dari Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Yang dimaksud dengan menyebutkan nama benda adalah pengetahuan akan segala sesuatu, hakikat, fungsi, keadaan, dan lainnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya, pentingnya menguasai iptek, yakni 1. Ilmu pengetahuan yang berasal yang dari dunia Islam sudah diboyong oleh negara-negara barat. 2. Negara-negara barat berupaya mencegah terjadinya perkembangan iptek di negara-negara Islam. Dan yang ketiga, adanya upaya-upaya untuk melemahkan umat Islam dari memikirkan kemajuan ipteknya. Misalnya, umat Islam disodori persoalan-persoalan klasik agar umat Islam sibuk sendiri, ramai sendiri, dan akhirnya bertengkar sendiri. Terima kasih.